Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Coba lihat di sebelah kiri dan kanan kalian, apakah ada sampah? Tidak ada. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang wawasan kebinekaan global. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, silakan Afif. Kita akan doa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa. Mulai. Sepertinya hadir semua ya? Ya, saya absen dulu ya. Ahmad Daniel, Alia, Rizky, Zahratul Sifah. Wah, hadir semua ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang topik 1, kebinekaan global. Yang silakan dilihat di depan. Dunia yang berwarna. Kalau berbicara masalah dunia yang berwarna, menurut kalian makna berwarna itu apa sih? Hah? Beragam. Oke, terima kasih. Setelah mempelajari topik tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep fungsi realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan, terus mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Nanti ya. Di sini kita akan belajar tentang kebinekaan global. Apa jadinya jika di dunia ini beragam? Semua warna kulitnya sama, terus bahasanya sama, budayanya sama. Menurut kalian, apa yang terjadi? Tidak? Iya, tidak menarik. Oke, baik. Terus, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa apa dan warga negara apa? Tunjuk tangan dong. Oke, baik, Afif. Warga negara Cina. Kenapa? Kenapa? Hah? Biar bisa matanya sipit, biar bisa kulitnya putih. Dia bisa kungfu. Oh ya, boleh, baik. Iya, boleh. Selanjutnya, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ingin menjadi bangsa lain? Tidak ada. Jadi ingin menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Kenapa? Ada alasannya karena Indonesia menyenangkan. Oke, baik. Indonesia menyenangkan. Terus apa lagi? Hah? Kenapa? Mencintai negara sendiri. Baik. Terus apa lagi? Oke. Berbeda pandangan ya, dan tidak apa-apa. Itu merupakan apa? Keragaman. Selanjutnya yang kedua, menurut Anda apakah dunia ini damai-damai saja? Tidak. Kenapa? 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 Angkat tangan ya. Ayo Ajeng, silakan Ajeng. Karena ada perselisihan dan pertikaian antara Palestina dan Israel. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa? Yang menurut pendapat kalian? Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Selain dari Ajeng, ada lagi? Silakan nak, tunjuk tangan. Ayo, Khairunisa. Masalah ekonomi. Ekonomi. Ya. Ekonomi, oke.
Beras mahal ya? Iya. Ya, salah satunya ya. Baik. Aktivitas. Sejak dahulu kala manusia berimigrasi dari tempat asal menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ngerasa bahwa sesuatu yang sekarang belum tentu baik untuk kita, apakah kita boleh mencari tempat lain atau kehidupan yang lain agar dapat merubah hidup kita menjadi yang lebih baik? Boleh ya. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa Indonesia berdampingan dengan damai. Benar? Benar. Ya. Berikut ini adalah games yang akan kita mainkan. Silakan disimak gamenya ya. Namun, ada pemimpin negara dan kelompok yang anti datang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras dan suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ke negara tempatnya. Kita akan bermain game sesuai dengan negara mana. Dan dilihat dari rasnya ya, dari kulitnya, dari matanya. Kita mulai? Ya. Kita mulai sekarang ya. Nih, dari negara mana menurut kalian? Kanada, United States, Meksiko, Brazil. Dari mana? Ayo. Australia, oke. Dari Australia. Selanjutnya, yang kedua, dari negara mana? Ya, dari negara Cina. Yang ketiga, Meksiko atau Spanyol? Kita coba Spanyol, oke, soal terbanyak. Salah, ya, dari Meksiko. Ini dari Arab, oke. Baik, berarti dari setiap negara mempunyai apa? Ciri khas? Ya, ciri khas masing-masing. Dari warna kulit, bentuk rambut, dan lainnya ya. Bentuk rambut, ada yang ikal, ada yang keriting, dan lain sebagainya. Ini adalah refleksi. Bagaimana jika jadinya manusia dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Tidak boleh ada imigrasi. Menurut kalian apa? Bagaimana jadinya jika manusia dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh berimigrasi? Hah? Kenapa? Wawasan Oke. Apa yang disebut penduduk asli? Apa yang dilahirkan di tempat itu? Kenapa? Dari keturunan. Oke, baik. Jika Anda adalah seorang yang memiliki kewenangan, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Tidak saling? Iya, harus saling bekerja sama. Baik. Dan menerima ya.
Kita satu kesatuan yang berbeda, benar atau tidak? Benar. Ya, kita satu kesatuan bangsa Indonesia tetapi berbeda apa? Karena mempunyai suku bangsa, bahasa, agama yang berbeda tetapi tetap satu ya, yaitu Indonesia. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur yang beragam. Video ini akan menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Jadi, kita ini bisa dari ras mana saja. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa, pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Salah satunya, ada siapa di sini artis? Najwa Shihab. Menurut kalian, Najwa Shihab ini dari mana sih? Kalau dilihat dari warna kulit, bentuk hidung, dari Indonesia. Ya, memang dari Indonesia. Rasnya, sukunya dari mana? Menurut kalian, Jawa. Tidak ada yang mengatakan bahwa dari luar negeri? Tidak. Benar? Kalau menurut saya ini wajahnya seperti orang Arab ya? Benar tidak? Coba dilihat lagi. Benar tidak seperti orang Arab? Tidak ya? Oke, berpandangan ada yang berpandangan tidak, ada yang berpandangan iya. Selain dari Arab, dari mana lagi? Lihat di belakangnya ada apa itu? Baik, kita akan mengungkapkan sebenarnya Najwa Shihab ini dari mana sih rasnya? Kita simak video berikut ini. Lihat ya. Itu hanya 3,4%. Bahkan di Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,9%. Keragaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dari video tersebut apa yang bisa kita ambil? Bahwa kita orang Indonesia mempunyai ras, suku yang berbeda dan semuanya tidak harus murni 100% karena dahulu nenek moyang kita merupakan nenek moyang yang nomaden, tempatnya berpindah-pindah. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dengan ragam bahasa dunia? Bahasa Inggris, siapa yang mau coba? Permisi. Excuse me. Terus minta maaf. I'm sorry. Yeay. Bahasa Jepang. Ada yang bisa? Ayo, bahasa Jepang bisa nak? Bahasa Jepang yang bisa. Terima kasih. Arigato. Minta maaf. Gomenasai. Wah, keren ya. Di Amerika, simbol ini berarti Brazil, Inggris. Keragaman tingkat kecerdasan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah keragaman pemikiran, pandangan dengan pergaulan yang akan memperkaya kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Terus orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Dan yang ketiga, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pemikiran dan pemandangan yang terbatas. Berikut ini adalah kisah Ijol dan Ijal adalah sepasang teman tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita lihat videonya. Halo Bapak Ibu, halo teman-teman.
teman-teman, mereka mau sekolah nih. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Tuh, benar Ini nggak? salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi iya, kalau betul. kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Keren ya, berarti kita harus berpikir luas. Ini adalah Jadi setelah disimak dari video dua sahabat tadi antara Ijul dan Ijal, kita harus apa? Berpikir secara luas agar iya, benar Pip, dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dan luas. Kerentanan, separuh respon dari banyak negara Eropa berasal dari merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran, hasil studi universitas ya. Terus di Amerika terjadi peningkatan tindakan intoleransi seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit. Dan selanjutnya, ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstrim Buddha yang didukung oleh pasukan keamanan Myanmar. Oke, kunci sukses abad 21. Kunci suksesnya adalah yang pertama, iya, menyelesaikan masalah inovatif. Berarti kita harus mencari apa? Mencari hal-hal yang baru.
Terus pemikiran kritis? Pemikiran kritis? Pemikiran kritis? Harus terbuka. Terus pembaca yang baik? Mencari referensi yang baik. Eksplorasi investigasi. Meneliti menggunakan teknologi untuk apa? Menemukan solusi. Komunikator kreatif, berpikir secara kreatif. Pembelajaran yang pandai. Belajar toleransi dari berbagai negara, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Oke, baik. Silakan kamu tulis, ini merupakan aplikasi yang akan kamu cari di rumah, jawabannya, dan akan dikumpulkan dengan saya. Yang pertama, apakah dia penduduk asli dari negara tersebut? Yang kedua, bagaimana dia melihat pendatang? Dan yang ketiga, bagaimana orang yang beragama bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Baik, sudah selesai. Dari kebinekaan global ini, apa yang bisa kamu petik dari kebinekaan global? Baik, kita adalah orang Indonesia, kita mempunyai suku yang berbeda dan ras yang berbeda. Kalau di sini, kita di Indonesia Selatan ada 3 suku ya. Ada suku Penesak, Melayu, dan Ogan. Kalian sudah tahu kalian suku berasal dari suku mana? Tidak ya? Oke, baik. Satu lagi tugasnya, tanyakan dengan orang tua kalian berasal dari suku mana? Ya, setelah dari kita simak dari video tadi dan pembelajaran tadi tentang kebinekaan global, apa yang bisa kamu ambil manfaatnya? Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Banyak sekali ya, terima kasih. Saya pilih, oke baik. Eris ya. Baik, silakan disimpulkan Eris. Bahwa di Indonesia mempunyai banyak keragaman yang berbeda-beda dari ras, suku, dan budaya. Meskipun berbeda, kita tetap satu, Indonesia. Baik, terima kasih untuk hari ini dan semangatnya luar biasa. Oke, beri pause untuk kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK